Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita nikmat-nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehat zahir batin kita. Dan bagi teman-teman sekalian yang melihat video ini, saya doakan juga mudah-mudahan kalian semua diberi kenikmatan oleh Allah ya, nikmat sehat zahir batin, nikmat kesuksesan, dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas sehari. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya. Video yang part pertama tadi yang sudah saya upload ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang cara memilih bibit pisang Cavendish yang baik dan yang benar dari induknya, atau dalam bahasanya itu, bahasa Jawanya, dongkelan. Dalam video part pertama sudah saya jelaskan, dan dalam part yang kedua ini saya akan menjelaskan sebagaimana pengalaman saya selama 6 tahun 7 tahun menanam pisang Cavendish ini, yang bibitnya itu bukan dari jaringan kultur, tetapi mengambil dari induknya. Sebagaimana pengalaman saya menanam bibit pisang Cavendish ini, saya beri jarak minimal itu 2,5 meter, maksimal 3 meter. Kenapa kok demikian? Karena ketika kita itu menanam bibit pisang itu, lama kelamaan itu nanti beranak banyak. Jadi anakannya itu banyak sekali. Dari satu titik itu nanti bisa melebar. Makanya dari itu sebagaimana pengalaman saya itu, saya menanam dengan jarak minimal 2,5 meter, maksimal 3 meter. Tuh. Nah, kemudian ya, ketika kita itu sudah mengukur jarak kanan kirinya demikian, itu 2,5 meter atau 3 meter, barulah kita buat lubang untuk menanam. Jadi ada petani itu yang membuat lubang tanam itu 1 cangkul atau 2 cangkul. Menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Ketika kita itu membuat lubang yang sedemikian dangkal, itu akibatnya adalah satu, ketika musim penghujan ekstrim, hujan angin, itu nanti bisa rubuh. Yang kedua, menanam dengan cara demikian itu tidak bisa dibuat jangka yang panjang. Kenapa? Karena bibit pisang itu dari bonggolnya itu akan keluar anakan lagi, dan anakannya itu terus naik ke atas, sehingga akar-akarnya itu juga bisa naik. Nah, akibatnya itu nanti bisa rubuh ketika cuaca ekstrim, dan juga pertumbuhannya itu kurang maksimal. Kenapa? Karena penyerapan
vitamin-vitamin yang ada dalam tanah itu kurang, akarnya itu mengambang. Nah, yang saya terapkan di sini adalah membuat lubang kedalaman 50-60 cm. Kalau kalian sudah membuat lubang sebagian, ya, kemudian bibit pisang yang mengambil dari indukan itu kamu tanam, tetapi jangan kamu beri tanah kamu uruk ya, misalnya diberi tanah langsung tinggi itu jangan. Jadi kamu beri tanah yang sekiranya nanti cukup kuat, itu saja sudah cukup. Karena apa? Karena itu untuk memantau selama 1 bulan 2 bulan apakah bibit itu nanti terkena penyakit apa tidak. Karena penyakit dari pisang itu bisa timbul dari tanah yang ketika kita gali itu bisa, atau dari induknya itu juga bisa. Ketika terkena penyakit, kalian itu menanam dengan kedalaman 50-60, nah, tetapi kalau kamu beri tanah enggak begitu tinggi, itu nanti ketika kalian sulam itu enggak akan malas. Tetapi kalau kalian sudah diberi tanah yang banyak gitu ya, itu ketika terkena penyakit untuk sulam atau mengganti itu akan malas. Jadi beri tanah sedikit dulu yang sekiranya nanti bisa bertahan dari cuaca yang ekstrim. Jadi tujuannya supaya ketika terkena penyakit, ketika sulam itu nanti enggak malas. Itu yang. Terus kemudian ada perbandingan bibit dari kultur jaringan dan dongkelan ya, ambil induk. Kalau kultur jaringan itu tubuhnya itu kecil, pendek, tubuhnya kecil, itu saya nggak suka. Kenapa? Karena itu kalau terkena cuaca yang ekstrim atau terlalu panas, itu nanti bisa roboh ya, masih kecil itu bisa roboh. Dulu itu ada pembagian dari kantor desa seperti itu, saya nggak mengambil, dan berapa persen itu kebanyakan itu nggak akan tumbuh dan terlalu lama. Tujuannya kita tanam kemudian cepat bisa diambil buahnya. Makanya yang enak yaitu dari bibit dongkelan itu. Jadi buah pisang Cavendish itu ketika keluar jantung kan umurnya 7 bulan. Sekarang saya tunjukkan jarak tanam yang sudah saya lakukan selama 6 tahun 7 tahun itu. Jadi dari sini ke situ, nah, itu jaraknya demikian. Yang satunya lagi kayak gitu. Di sini saya pakai jarak 3 meter ya, 3 meter. Dan juga manfaat dari kita itu menanam dengan kedalaman 50-60 cm itu untuk jangka yang panjang. Artinya itu nanti bisa bertahan sampai 4 tahun, bisa 5 tahun juga bisa. Jadi kalau kita tanam dangkal itu nanti ketahanannya itu cuma sedikit ya, karena akarnya semakin naik ya. Tapi kalau kita tanam dengan kedalam yang demikian, itu nanti bisa bertahan beberapa tahun. Artinya kita
tinggal menunggu saja gitu. Lah kenapa kok enggak peranakannya enggak kita ambil, kita buang? Dulu saya pernah mempraktekkan yang demikian. Jadi ketika anakan itu banyak ya, saya tebangi, saya tinggalkan dua pohon, 3 pohon. Tapi kenyataannya terus saya berpikir itu akan rugi. Jadi ada petani yang mempraktekkan demikian, tapi menurut saya itu rugi. Kenapa? Karena ketika kita itu sudah menanti ya, pohon sudah tumbuh, sudah besar ya, dipandang enak, kita nggak tahu penyakit itu datang kapan saja. Nah ketika demikian kok kita tinggal menyisakan 2 pohon, yang satu terkena penyakit ya, di pertengahannya itu kan tinggal satu pohon, rugi menunggu 7 bulan cuma untuk 1 batang. Tuh, di sini saya nggak menggunakan sistem itu, makanya itu saya beri jarak minimal 2,5 meter, 3,5 meter. Jadi nanti biar melebar sendiri. Cuma kalau ada peranakan yang kecil, kemudian daunnya sudah melebar baru kita buang. Seumpama ada anakan yang tumbuh tingginya itu sekitar 25 cm ya, tetapi kok daunnya sudah melebar, kita buang nggak apa-apa, yang sekiranya nggak bisa tumbuh dengan baik atau kerdil. Nah, dengan hasil yang demikian, insya Allah kalian itu nggak akan bisa tidak akan percuma dalam usaha, dan saya anjurkan ya. Tetapi kalau kalian itu ingin mengikuti ya, apa yang saya katakan ya silakan, tapi kalau ingin mempraktekkan yang lain juga silakan. Ketika memberi tanah, menguruk, ada yang diberi kompos, tapi saya nggak memberi kompos. Karena apa? Karena saya kalau sudah tumbuh itu saya beri kompos sisa buangan dari air kolam. Ini saya juga peternak ikan lele, jadi airnya itu saya buang ke pisang-pisang. Jadi kalau kalian yang nggak punya ya kalian beri kompos. Saya memberi kompos itu kalau sudah berjalan baru saya beri. Jadi pisang saya itu nggak ada yang pupuk kimia, itu nggak ada. Jadi organik dari air kolam. Jadi kotoran dari ikan-ikan bersamaan air itu saya alirkan ke pisang-pisang yang saya tanam, dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih bisa berjalan. Dan usahakan bagi teman-teman yang menanam ya, jangan terlalu banyak dulu. Kalaupun punya lahan luas, tanamlah sedikit demi sedikit, karena untuk mengenal pasarnya itu harus kita ingat. Ketika kalian menanam banyak ya, semua itu bersamaan mengeluarkan jantung, berbuah, kalian akan bingung karena belum punya pasar. Jadi meskipun punya lahan banyak, tanamlah sedikit demi sedikit sambil mengenal pasar tentang buah pisang. Masarnya itu gimana, menjualnya itu gimana, gitu. Supaya nanti kalian itu nggak bingung dan bahasanya itu biar tetap dapat sesuatu yang baik.
Bagi teman-teman yang melihat atau menonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan ini benar-benar sesuatu yang saya ingin berikan kepada kalian untuk dijadikan pertimbangan. Untuk part yang ketiga, nanti dalam video saya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit pada buah pisang Cavendish dan pisang yang lainnya. Sekian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.